atas nama Mia Gustin, siap dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, anak-anak Ibu kelas 7, kita utamakan terlebih dahulu untuk berdoa ya. Nah, Ibu minta untuk Sony pimpin doa teman-temannya ya. Siap, Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, apa kabar anak-anak Ibu hari ini kelas 7? Baik, Bu. Sehat ya semuanya? Baik, ya. sehat. Kalau Ibu tanya apa kabar anak-anak Ibu hari ini, kalian harus menjawab sehat, kuat, semangat ya. Coba Ibu tanya sekali lagi, apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Sehat, kuat, semangat. Ya, harus tetap semangat ya. Oke, karena masih semangat jangan sampai lupa diisi absensinya di Google Classroom ya, Nah, seperti biasanya ya. Di situ sudah tertera ada tanggalnya dan harinya pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Eka enggak kelihatan dari tadi, Bu. Eka mana ya? Eka tidak terlihatan mana ya? Oh, ada Lizan, Eka. Hadir, Lizan. Siapa bilang Hadir semua, Bu. Eka suka tidur, Saya Bu. ngantuk tapinya, Bu. Ya, tidak apa-apa ya. Banyak nonton film Korea, Bu, dia, Bu. Banyak nonton film Korea. Malam-malam jangan begadang Ya, ya. Bu. Iya, jangan kebanyakan Ya, Bu. nonton Korea. Oke, baik. Ibu. Yang pertama ya. Kenapa, Sony? Saya izin ke toilet dulu ya. Oh iya, Sony silahkan. Jangan lama-lama ya, Nak. Nanti tertinggal materinya ya. Ya, Bu. Oke. Ya, absensi jangan lupa Sony nanti diisi juga dan teman-teman yang lainnya. Ya, tolong diisi absensinya di GCR. Kalau hari ini masuk semua, alhamdulillah berarti anak-anak Ibu semuanya rajin. Ya. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini nanti kita tidak perlu menyanyikan, cukup mendengarkan saja ya, Nak. Baik, Ibu akan putar lagu Indonesia Rayanya. Kalian bersiap dalam kondisi ya, piano ya. Oh iya.
Ya, baik. Tadi kita sudah dengarkan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Walaupun kita tidak menyanyikan langsung, tapi tidak mengurangi rasa nasionalisme kita ya, Nak. Tetap kita sebagai bangsa Indonesia harus menanamkan rasa cinta tanah air. Ya. Nah, pertemuan hari ini seperti pertemuan sebelumnya, karena kita masih pandemi, kita belajar hanya via virtual ya, daring, tapi Ibu harap anak-anak Ibu tetap semangat semua. Ya, tidak ada yang tidur, tidak ada yang main handphone, semuanya harus fokus. Ya, baik. Sebelum Ibu mulai, pertemuan sebelumnya kita tentang apa ya, Nak? Masih ada yang ingat? Teks fantasi ya, Bu. Teks fantasi, iya betul Fitriani, teks fantasi ya. Teks fantasi itu apa kemarin ya? Ada yang masih ingat? Fitriani mungkin masih ingat? Cerita hayalan ya, Bu. Ya, cerita hayalan hasil imajinasi seseorang. Ya, baik. Berarti anak-anak Ibu masih belajar di rumah ya, melanjutkan pelajaran yang kemarin dan masih ingat. Bagus. Ya. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke materi kita hari ini. Silahkan dipahami ya. Ibu akan share screen kepada kalian. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, sebelum Ibu mulai apa itu teks prosedur, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian tentang KI dan KD-nya ya. Jadi supaya kalian tahu nih apa sih nanti yang akan kita pelajari. Nah, di sini ada KD dan IPK-nya. KD-nya kalian diminta untuk bisa menelaah struktur dan aspek kebahasaan ya. IPK-nya nanti kalian akan diminta untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu dari segi keterampilan kalian nanti harus bisa menyajikan ya teks prosedur. Nah, nanti IPK-nya kalian diminta untuk bisa membuat teks prosedur. Nah, ini tujuannya Ibu sudah tampilkan juga di layar kalian ya. Jadi melalui pembelajaran hari ini dengan pendekatan saintifik, dengan model discovery learning, ya menggunakan tayangan video pembelajaran nanti dan salin dia yang Ibu perlihatkan kepada kalian, kalian nanti mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur, serta bisa membuat teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur, ya, dengan penuh rasa syukur, tanggung jawab, bekerja sama, dan jujur. Nah, ini nanti yang akan Ibu nilai dalam tugas kalian di LKPD di akhir, ya. Baik, apa sih itu teks prosedur? Ya. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Silahkan, yang tahu, yang pernah dengar sebelumnya. Ada yang pernah dengar sebelumnya apa itu teks prosedur? Saya, Bu. Saya, Bu. Silahkan. Ayo, Nak. Siapa itu? Saya, Bu. Hestri ya. Oke, Hestri. Silahkan, Hestri. Apa itu teks Ya, Bu. Teks prosedur itu teks yang berisi tips atau langkah-langkah dalam membuat barang atau melakukan suatu aktivitas, Bu. Ya, langkah-langkah ya untuk membuat suatu aktivitas. Ada tujuan tertentu nantinya melalui langkah-langkah tersebut. Ya, nah itu Cara nanti. menggunakan mesin cuci, Bu. Kenapa, Lizan? Cara menggunakan mesin cuci. Cara menggunakan mesin cuci, ya itu juga bagus, termasuk kepada teks prosedur. Ya, cara menggunakan mesin cuci. Lizan, kenapa? Sudah pernah menggunakan mesin cuci sebelumnya? Sudah, Bu. Oh, sudah sering membantu orang tua ya di rumah? Bagus. Lizan sering mencuci, Bu. Mencuci, iya, bagus. Tidak apa-apa ya. Membantu orang tua di rumah adalah kewajiban kalian sebagai anak ya. Bagus, anak-anak Ibu. Oke, baik. Sebelum Ibu masuk kepada materi, ya. Nah, Ibu akan putarkan terlebih dahulu video pembelajaran tentang teks prosedur kali ini. Kalian tolong amati dengan seksama ya. Ibu. Videonya belum ada, Ibu. Ini sudah? Belum. Ya, tidak apa-apa. Ya, mungkin videonya ini agak sulit Ibu putar, tapi kita lanjut saja ya, tidak masalah. Karena kita pandemi, di masa pandemi, maka Ibu mengambil teks prosedur tentang membuat hand sanitizer.
Ya, nah kenapa Ibu hand sanitizer? Karena kan kita di masa pandemi jika sulit menemukan air di luar sana, kita bisa menggunakan hand sanitizer sendiri. Apalagi jika hand sanitizer-nya bisa kita buat sendiri. Nanti mungkin Lizan atau Sony, Wiwit ya bisa mempraktikkan di rumah. Ya, tapi hari ini sesuai KD dan juga tujuan pembelajaran, ya kita akan membuat teksnya saja ya tanpa mempraktikannya terlebih dahulu. Baik, apa itu teks prosedur? Nah, di sini Ibu sudah memberikan pengertiannya ya. Nah, tolong dibacakan Wiwit. Wiwit tolong bacakan. Nah, Ibu, apa itu pengertian iya, teks Bu. prosedur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sesuai pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa teks prosedur mana Bu hilang? Kok hilang, Nak? Iya, Ini ya. Ada? belum Bu, oh sudah. Ya. Teks prosedur merupakan teks yang berisi arahan atau langkah demi langkah memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, Bu. Ya, betul. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang di dalamnya berisikan penjabaran, ya, arahan, langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, nanti di akhir akan ada tujuannya. Ya, itu yang harus kalian perhatikan. Lalu setelah pengertian, ya, kita akan masuk pada ciri-ciri. Ya, ciri-cirinya ada apa saja? Di situ ada poin-poinnya sudah Ibu tampilkan. Tolong Yelvi, bacakan Nak, ciri-ciri teks prosedur apa saja supaya teman kalian bisa mendengar. Ciri-ciri teks prosedur A. Menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Semuanya dibacakan ya Bu? Ya, boleh. Yang B. Terdapat paduan yang harus dilakukan. C. Menggunakan kata kerja aktif. D. Menggunakan konjungsi kata hubung untuk menunjukkan urutan. 6. Atau E. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. F. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. G. Terdapat penomboran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Ya, itu saja, jadi Bu. ciri-cirinya ya, betul ya, Vi, pintar ya, Nah, sudah membacakan dengan jelas. Nah, di sini teman-teman kalian bisa memperhatikan ya, apa saja ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah, ya. Lalu ada panduannya yang harus dilakukan. Nah, lalu setelahnya ada kata kerja aktif. Ya, kata kerja aktif di situ ada memasak, mencuci seperti tadi yang kata Lizan di awal. Kalau mesin cuci Bu, nanti pasti di dalamnya biasanya ada kata kerja aktif, contohnya mencuci, ya. Lalu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi itu bisa contohnya apa konjungsi? Coba Fitriani, bisa memberikan contoh dari konjungsi tidak? Iya, Bu. Ya, apa contoh konjungsi, Nak? Dan itu konjungsi bukan, Bu ya? Pintar ya, dan konjungsi ya. Lalu atau itu juga tergolong konjungsi. Jadi menghubungkan ya fungsi dari konjungsi. Lalu ciri yang lain terdapat aturan dan hal bahan atau kegiatan di dalamnya. Ya, nah itu sudah pasti di dalam teks prosedur. Yang selanjutnya, menggunakan kata keterangan atau menyatakan rincian waktu dan tempat juga ada caranya. Ya, ada rinciannya tuh waktunya. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Lalu tempatnya di mana? Jika memasak berarti tempatnya harus di dapur. Ya, mencuci berarti tempatnya jangan di dapur. Kalau mencuci tempatnya di mana? Di tempat laundry ya. Oke, lalu ada keterangan rincian cara. Bagaimana caranya menggunakan? Nah, itu ada pada ciri-ciri teks prosedur. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah ada penomoran. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah semuanya secara urut. Enak ya. Lalu selanjutnya ada jenis teks prosedur. Ada prosedur sederhana,
kompleks dan protokol, ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Sederhana itu berarti teks prosedur isinya sangat sederhana. Ya, contohnya menyalakan laptop. Nah, itu sederhana, ya. Contoh lain, coba Ibu minta siapa ya? Sony ada? Sony, mana ya Sony ya? Sony memperhatikan Ibu tidak? Ngantuk kayaknya, Bu. Tidur Sony. itu, Bu. Sony kebiasaan ya. Oke, makanya malam jangan begadang ya. Mungkin kalau malamnya belajar nggak apa-apa, tapi kalau malamnya begadang ini yang susah. Ya, oke, Ibu minta tolong Eka deh, Eka. Contoh teks prosedur sederhana ada apa ya, Eka? Ya, Bu. Teks prosedur sederhana. Selain menyalakan laptop, Contohnya, apa lagi? Iya. menyalakan laptop, menyalakan TV di rumah, Bu. Nyalakan AC, Bu. Menghidupkan AC, Bu. Ya, pintar Lizan ya. Itu dia contohnya ya. Jadi cukup sederhana saja. Tidak ada embel-embel yang panjang ya. Nah, sekarang yang kedua, jenis teks prosedur kompleks. Nah, ini kompleks tuh lebih rinci sekali. Ya, bahan-bahannya bisa lebih banyak. Seperti contohnya membuat pisang goreng. Nah, itu bahan-bahannya dipaparkan. Membuat nasi goreng. Nah, itu tergolong teks prosedur kompleks. Lalu ada teks prosedur protokol. Nah, ini protokol ini harus runtut, harus urut ya langkah-langkahnya ya. Sederhana dan mudah ya protokol. Contohnya cara menggunakan smartphone atau handphone ya. Nah, itu adalah jenis teks prosedur. Lalu ada struktur dari teks prosedur. Coba tolong bacakan strukturnya. Siapa yang mau membacakan ya? Ibu minta Suryati bisa minta tolong Ibu untuk membacakan struktur supaya teman-teman bisa mendengarkan. Bisa, Bu. Ya, tolong ya, Nak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama ada judul, tujuan, bahan, dan peralatan, Oke. dan tahapan proses. Dijelaskan, Bu? Ya, Ya. jelas. Baiklah, teman-teman, saya akan membacakan penjelasannya. Judul itu, pada teks prosedur dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Ya, Kemudian oke. tujuan berisi alasan mengapa teks prosedur tersebut dibuat. Ya, Atau dengan oke. kata lain, tujuan merupakan hasil akhir yang didapat jika mengikuti pedoman langkah-langkah yang terdapat pada teks prosedur tersebut. Nah, yang ketiga, bahan dan peralatannya. Itu merupakan rincian bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam proses produksi atau pembuatan. Bahan dan peralatan itu sifatnya boleh ada, namun juga boleh tidak ada. Nah, yang terakhir adalah tahapan proses. Pada tahapan ini, proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal sampai akhir sehingga pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar urutannya. Iya, Saja, pintar Bu. Suryati. Terima kasih banyak ya, Nak ya. Ya, Bu, Oke, sama-sama, cukup Bu. jelas kamu menjelaskan kepada teman-teman. Jadi, Ibu akan menjelaskan bahwa di dalam struktur teks prosedur ada judul, ada tujuan, ada bahan, dan ada tahapan proses. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, Suryati. Ya, nah, ini coba sekarang kita lihat dari teks prosedurnya. Sekarang teks prosedur membuat hand sanitizer daun sirih. Nah, ini bagian apa ya, Nak ya? Bagian apa di situ? Yang paling atas, Ibu tunjuk di sini ada panah warna biru. Coba Ibu minta tolong Hestri. Hestri ada tidak ya? Hestri mengantuk? Ya, Ibu. Iya, Hestri. Lumayan ngantuk, Bu. Oke, ya tidak apa-apa, manusiawi ya. Tapi tetap harus fokus ya. Bagian atas nih, Nak. Ya, ini bagian Maaf, Ibu, jaringannya, Bu. ya, nggak apa-apa ya. Begitulah kalau belajar daring. Ibu pun tidak bisa memutarkan video kalian. Tapi tidak apa-apa, di sini ada teksnya yang Ibu sudah siapkan ya.
Nah, bagian atas ini apa, Hestri? Apakah bagian atas ini? Paling atas? Namanya struktur bagian apa? Tujuan, Bu. Tujuan. Tujuan, oke. Ibu. Sama ya. Judul. Oh iya, judul ya, jangan sampai tertukar tujuan dan judul. Judul cara membuat hand sanitizer. Lalu yang kedua ini, setelah judul ada apa, Fatona? Tujuan, Bu. Tujuan, betul ya. Jadi di dalamnya kenapa Fatona disebut tujuan? Karena menjelaskan tujuan membuat hand sanitizer, Bu. Betul, 100 untuk Fatona ya. Untuk yang aktif Ibu akan berikan nilai plus kepada kalian ya. Lalu setelah tujuan ada apa di sini? Poin 1, 2, 3. Ada bahan dan alat, Bu. Bahan dan alat, betul. Ibu boleh tidak, Bu, bahan saja? Boleh. Ibu boleh tidak alat saja? Boleh. Bu, boleh ada bahan dan alat? Boleh. Tergantung nanti konteks kalian akan membuat teks prosedur apa. Ya. Lalu ada langkah-langkah di sini ya, Nak ya. Yang bagian terakhir adalah langkah-langkah. Ya, langkah-langkah harus urut tidak? Harus, Bu. Harus urut, harus runtut, ya. Baik, itu tadi ada struktur. Coba sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya tentang kaidah kebahasaan ya. Yang pertama ada kalimat imperatif atau kalimat perintah ya. Nah, itu biasanya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Ayo, biasanya begitu ya, atau rebuslah, tempellah. Nah, kalimat imperatif di dalam teks ini ada apa ya kalimat kalimat imperatifnya ya? Coba di sini kalian baca nih. Ada kalimat imperatif apa di situ? Izan, kalimat imperatifnya apa? Perintah, potong. Ya, potonglah atau ayo kita coba membuatnya. Ya, itu adalah kalimat imperatif. Lalu atau kalimat perintah ya. Lalu ada konjungsi temporal. Ya, ini adalah kata penghubung nih. Ya, konjungsi temporal. Bisa selanjutnya, kemudian, berikutnya ya, Nak ya. Coba di dalam teks ini ada tidak ya kalimat imperatifnya? Ada tidak ya? Hilang, Bu. Nih, coba lihat. Muncul tidak? Dan, Bu. Ada kata dan. Iya, Masuk, Bu. Dan selanjutnya, ada nggak tidak selanjutnya lalu? Kata lalu ada tidak, Lizan? Ada ya? Bu. Betul. Ada di nomor 9, Bu. Nah, Kata lalu. betul, pintar sekali Fitriani. Itu tergolong konjungsi. Ya, baik. Selanjutnya, kaidah kebahasannya ada verbal material dan tingkah laku, Nak. Ya, jadi di situ adalah kalau tingkah laku berhubungan dengan tindakan, ya. Nah, di sini ada juga tentang partisipatifnya. Partisipatif itu adalah manusianya yang mengikuti teks prosedur tersebut. Ya, kalau tidak ada manusianya, tidak bisa teks prosedur berjalan, ya. Lalu terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Nah, 1, 2, 3. Nah, itu adalah rincian penanda urutan dalam teks prosedur. Ya. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Ngantuk kayaknya anak-anak Ibu ngantuk? Tidak ada yang menjawab? Ngantuk ya? Oke, kalau ngantuk ice breaking dulu dengan Ibu. Ya, coba Ibu punya di sini nih. Terlihat tidak nih? Gambar apa ya? Coba kita tebak kata deh. Ada kata apa di situ ya kalau kita rincikan? Ice breaking dulu biar otaknya nggak kaku nih. Ayo nggak tegang. Lebah, Bu. Ada madunya. Lebah ada madunya. Loh, katanya lebah ada madu gitu. Coba yang lain. Lebah. Rizan Lelah, Lebah Bu. aja, Bu. Lelah, Bu. Hari ya, Bu. Apa? Lelah. Hari apa tuh? Hari apa Hari itu? lebah. Harimau, Bu. Harimau, Bu. Harimau, Bu. Harimau, Teguh. 100 untuk Teguh ya.
Oke, jadi bukan ada orang lari terus ada madu, makan madu ya habis lari. Bukan, di situ ada orang lari L-nya diganti H. Ya jadi hari, lalu ada di situ madu. Ya. Terus apanya tuh yang disilang? Huruf D. D. Iya, jadinya hari kita gabung. Hari Harimau. Mau. ya, betul. Oke, ice breaking selanjutnya. Ibu punya soal selanjutnya nih untuk ice breaking. Ya, supaya nggak tegang lah anak-anak ibu ini ngantuk semua. Ya, mungkin belum sarapan pagi-pagi. Ya, tebak kata lagi. Ada apa di situ? Gambar apa? Ada Hah? ban, Bu. Ada Ban, gambar ban, apa Bu. itu? Ada apa di tengah ban setelah ban? Jin, Bu. Oke, Jin. ada huruf apa? Ih, Jadinya kata apa, Anjing, Nak? Bu. Anjing. anjing. Ya, hewan anjing. Anjing. Pintar, masih fokus berarti ini sebenarnya. Tapi tadi pura-pura ngantuk kayaknya. Selanjutnya ayo, tebak kata. Satu lagi ibu punya. Ada hewan apa di sini, Nah? Gajah, Bu, gajah. Ya. Oh, naganya di sini. Naga, Bu. Naga. Betul. Ada gajah ya katanya. Naganya nanya dihilangkan. Gajah. Ga ditambah meja, me-nya dihilangkan. Ya, ga ditambah ja ditambah h. Jadi ga Gajah. ya, oke. Gajah. Masih fokus sebenarnya ya, cuman nih nggak tahu kenapa mungkin kurang excited nih kayaknya nih ngantuk. Ya, baik Nah, selanjutnya ya Nak, cara membuat eksposur caranya. Kurang rekreasi, Bu. Ya, kalian nggak apa-apa nanti weekendnya rekreasi. Kalian yang pertama dalam cara membuat teks prosedur mencari ide pokoknya dulu, ide topiknya ya, ide. Ya, temanya terlebih dahulu, lalu mengumpulkan sumbernya. Nah, terakhir membuat kerangkanya, lalu membangun kalimat dan menyusun teks prosedur. Ya, nah itu nanti yang akan kalian gunakan dalam menyusun teks prosedur. Ada tugas dari Ibu. Nah, sebelum ada tugas, ada pertanyaan tidak? Jelas semuanya ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, Ibu bagi kelompok untuk tugas. Kelompok 1 ada Lizan, Sony, Fatona, Evi. Kelompok 2 ada Yelvi, Teguh, Suryati, dan Widya. Kelompok 3 ada Ismail, Eka, Fitriani, dan Hestri. Kalian akan berkelompok mengerjakan LKPD ini ya. LKPD sudah Ibu share di GCR. Ya, Nak ya. Nah, kalian akan Bu. masuk ke break room ya. Nah, di situ nanti kalian akan diskusi gunakan break room-nya ya. Jadi Ibu akan memantau siapa yang aktif. Ya, Nak ya. Baik. Di sini ada 3 soal. Yang pertama ada soal nomor 1. Kalian diminta untuk mengurutkan teks prosedur untuk secara runtut. Lalu soal yang kedua kalian diminta untuk menganalisis kaidah kebahasaannya. Ya, sesuai dengan tabel yang ada di rubik tabel yang ada di GCR ya, sudah Ibu share. Dan di sini juga di PowerPoint sudah Ibu share. Lalu soal nomor 3 kalian diminta untuk membuat teks prosedur. Nah, silakan berdiskusi. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Silahkan kelompok 1, 2, 3. Ibu akan berikan kesempatan untuk berdiskusi, nanti akan kalian presentasikan ya hasil diskusinya. Dan Ibu minta kelompok lain untuk nanti menanggapi hasil diskusi teman. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak atau ada yang kesulitan dalam diskusi? Semua sudah masuk ruang break room ya? Breakout room ya? Sudah ya? Nah, Ibu akan cek di situ yang aktif. Baik. Ya. Oke, sudah selesai? Selesai ya, Nak? Sudah 20 menit? Oke, Ibu minta tolong untuk yang menampilkan hasil diskusinya, boleh ketua kelompok atau kelompok lainnya. Silakan. Ayo, Nak. Siapa yang mau menampilkan terlebih dahulu? Silahkan. Kami, Ibu. Silahkan. Ini Ibu masih ses kami tidak bisa masuk ini, Bu. Oh iya, oke. Ibu sampai lupa ini Lizan. Ya, silahkan Lizan. Oh, Lizan mau menampilkan ya. Bagus, silahkan Lizan. Ini ya. Ya, anak-anak Ibu pintar ini, termasuk kelompoknya Lizan ini. Ya, Lizan dapat kebagian presentasi berarti nomor 1 ya Lizan ya. Silakan Lizan.
Karena kelompok YLP aja Bu, YLP aja. ya, Yelvi yang bacakan. Ayo, Lizan yang sudah open share screen-nya. Silakan Yelvi. Yang Bacakan. Jawabannya apa ya? Ibu kan di situ ada teks tentang cara membuat hand sanitizer lidah buaya. Kalian menyusun strukturnya. Silakan. Hasil diskusinya apa, Yelvi? yang A ya Bu, yang judul ya Bu. Nah, itu bagian Judul. isinya tentang Cara membuat hand sanitizer lidah alasannya buaya. kenapa? Karena berisi apa itu di situ hasil diskusi? Berisi informasi yang akan dilakukan atau dikerjakan dengan cirinya menggunakan kalimat yang singkat dan padat. Oke, struktur yang kedua, Yelvi, tolong. Oh, yang kedua tujuan Bu. Ya, dibacakan sedikit tidak apa-apa, yang penting temannya sudah melihat dari share screen-nya ya, tidak perlu dibaca semua, silakan tujuannya. Tujuannya yang hand sanitizer dapat digunakan sebagai pengganti cuci tangan, terutama ketika berpergian. Betul, Dan alasannya sulit kenapa? menemukan air bersih untuk mencuci Karena tangan. berisi- Iya Bu, Karena informasi umum untuk mengenalkan sesuatu yang akan dibuat atau dilakukan. Oke, bahan dan alatnya ya, yang C, coba. Ada apa saja tuh? Ada berapa poin? Ada 4 poin Bu. Oke, kenapa di situ disebut alat atau bahan? Karena menggunakan botol, menggunakan alkohol. Ya, lalu struktur yang selanjutnya? Langkah-langkah atau tahapan Bu. Ya, tahapannya ada di situ ya nak ya, bisa ibu lihat dan teman-teman yang lain lihat. Tolong Teguh berikan penilaian ya nak terhadap kelompok 1. Bagaimana Teguh, bagus tidak kelompok 1 tampilannya atau ada yang kurang dari segi jawaban? Sudah Bu, cuman menambahkan tadi di bagian C Bu. Iya, bagian C kenapa Teguh? Alasannya tadi Bu, kenapa disebut alat dan bahan tuh Bu? Karena di sana memuat secara rinci bahan dan alat yang digunakan dalam membuat hand sanitizer dari lidah buaya Bu. Itu Bu, itu saja Bu. Yang lain sudah bagus Bu, kelompok 1 Bu. Pintar Teguh ya, baik. Teguh mewakili dari kelompok berapa nih Teguh? Kelompok 2 ya, bagus ya. Nah, baik. Yelvi juga bagus, kelompok 1 sudah presentasi. Ya, ada yang mau presentasi lagi? Cukup dibacakan boleh? Soal nomor 2 mungkin. Ya, oke baik. Sudah ya nak ya berarti. Nah, soal nomor 2 nih. Coba Lizan ke bawah. Oh, sudah juga. Ya, baik. Ini kelompok 1 lagi mau presentasi, silakan. Di situ ada apa saja Lizan? Habis Bu, belum dikerjakan Bu. Belum dikerjakan. Soal nomor 3 sudah? Belum juga? Belum, yang lain aja Bu. Ya, yang lain ada yang mau Gantian. membacakan? Fitriani? Ada tidak? Evi, boleh untuk mewakili kelompok lain? Ibu, saya kelompok 3. Ya, silahkan. Kelompok 3. Kaidah kebahasaan ya, nak? Ya, tadi sudah terlihat, nak. Tadi sudah terlihat, Fitriani. Dibacakan saja, nggak apa-apa. Saya kelompok 3 Bu, kelompok 2 belum. Ya, oke, dibacakan saja, tidak apa-apa. Ya, kelompok 3. Ada apa tuh? Oh iya, kaidah kebahasaan yang Ibu minta ada kalimat imperatif, konjungsi, dan verbal ya. Hasilnya apa? Hasil diskusinya Fitri? Iya, saya bacakan ya Bu ya. Ya. Hasil Ada analisis. yang pertama yaitu ada kalimat imperatif ya Bu ya. Ya. Rizan yang tadi, nak. Nomor 2. Oke, sip. Ayo silahkan. Kalimat imperatif. Yang pertama yaitu kalimat imperatif. Dari kata, ayo kita coba membuat hand sanitizer alami ini. Itu pada bagian tujuan, Bu. Ya. Yang kedua yaitu
konjungsi temporal. Ada pada bagian langkah-langkah, Bu. Oke. Contohnya kata yang sudah diperas, Ya. dan yang kedua yang telah diaduk. Sip. Terus ada kata Nah, lagi. kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu verba material. Oke. Ada pada bagian langkah-langkah. Oke. Contoh katanya yaitu tambahkan potongan kecil. Dan yang kedua, masukkan cairan hand sanitizer. Oke. Itu, Bu, hasil kerja dari kelompok kita, Bu. Oke, Terima kasih. baik. Ya, untuk soal nomor 3, boleh kita diskusikan kembali pertemuan selanjutnya, Nak, ya. Oke, soal nomor 3 nggak apa-apa kita lanjut di pertemuan berikutnya, karena itu adalah kalian membuat teks prosedur ya, nggak masalah. Nah, di sini kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kelompok 3 ini pintar. Ada reward dari Ibu, nanti akan Ibu berikan berupa barang supaya bermanfaat untuk kalian. Ya, dan kelompok yang lain yang belum presentasi supaya pertemuan berikutnya semangat. Ya, baik kesimpulan dulu sebelum Ibu tutup yuk. Kesimpulannya apa, Nak, untuk hari ini? Apa yang kalian pelajari untuk pertemuan hari ini? Yelvi, apa yang dipelajari pertemuan hari ini, Yelvi? Tentang apa? Tentang teks prosedur, Bu. Betul. Apa saja materinya tadi yang sudah kita pelajari bersama? Ada judul, Betul. ada tujuan, Betul. Kita belajar tentang struktur ya, dan ya, struktur bahan. prosedur. Lalu juga rinciannya. Setelah itu Ada kita alat dan bahan. betul, pintar ya. Nah, itu tolong diingat ya, Nak ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian membaca teks laporan hasil observasi ya. Nah, itu tugas untuk di rumah. Ya, hari ini semua anak-anak Ibu hebat kelas 7. Walaupun Ibu maaf belum bisa menampilkan video pembelajarannya, pertemuan selanjutnya akan Ibu putar ya supaya kalian tidak penasaran. Oke, sebelum Ibu tutup, ayo berdoa dulu. Sony, dipimpin doanya. Atau Lizan, boleh dipimpin doa. Sama. Baik, Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Lizan. Tetap semangat ya anak-anak Ibu semua ya. Oke. Ya, Bu. Peer teaching atas nama Mia Agustin selesai. Terima kasih. Siap untuk mendapatkan saran, komentar, ataupun kritik membangun dari dosen pembimbing dan guru pamong serta teman sejawat. Kepada Bu Hestri dan Bu Wiwit disilahkan. Ya. Bu Hestri dulu ya. Ya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya Bu Mia sebelumnya. Ya, untuk penampilan Bu Mia, saya kira sudah bagus ya. Bu Mia itu untuk komunikasi sama siswa, ya interaksi sama siswanya sudah bagus ya. Terus ada menyampaikan materinya juga urut ya. Tetapi tadi mau menampilkan share screen video tidak muncul ya karena mungkin kendala jaringan. Nah, terus jadi tadi itu bolak-balik ke menu lain. Nah, terus yang saya suka itu tadi ada tebak kata ya untuk menyemangati siswa agar tidak bosan, tidak mengantuk. Itu mungkin cukup pendapat dari saya. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Sekarang Bu Wiwit, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat penampilan Bu Mia sudah sangat bagus ya, itu sudah ada semua mencakup dari kegiatan awal sampai ke penutupnya. Hanya ketika Ibu Mia mau menyampaikan video, nanti tadi mungkin masih mencari-cari Bu ya, di mana itu videonya. Itu. Kemudian sinyal, kendala sinyal. Kemudian juga Ibu sangat bagus karena ada ice breaking-nya Bu, biar siswa tidak bosan ketika mengikuti pelajaran Ibu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Lanjut Pak Bagus. Terima kasih Bu. Untuk Bu Mia, alhamdulillah juga sudah baik
di dalam tampilannya. Mendengarkan suaranya aja seperti mendengarkan penyiar radio. Jadi tampilan itu sudah beruntut, sudah baik. Terus memang untuk tampilan videonya itu aja mungkin kendala jaringannya. Tapi boleh juga Bu, nanti untuk tampilan itu ditaruh di toolbar bawahnya itu, disiapkan di bawahnya itu. Itu jadi nanti tinggal klik di bawah itu sudah langsung tampil. Jadi tidak mencari-cari lagi. Itu aja Bu. Makasih, mantap. Baik, terima kasih Pak Bagus. Saya melihat bahwa Bu Mia ini orangnya tenang ya. Kalau kan ada tipe yang kalau sudah ada masalah gitu, kendala pasti panik gitu ya. Tapi Ibu tuh tenang ya. Nah itu juga modal ya Bapak Ibu, modal kita. Untuk Bu Mia, cek lagi device-nya ya. Seperti ya dikatakan oleh Pak Bagus, betul, letakkan saja di salin dia itu, di copy, letakkan di situ. Tinggal diklik, tidak perlu lagi kita buka-buka file ya. Jadi menyulitkan kita sendiri. Ya. Tadi ada ice breaking. Saya itu juga Lola Amalia tadi, loadingnya lambat. Waktu ice breaking itu ini apa sih dia yang dibuat oleh Bu Mia ini ya? Oh ini gajah, oh rupanya. Itulah tadi seperti Pak Lizan, dia tidak baca keterangan, langsung upload. Kalau kita diberi tantangan soal seperti yang dibuat oleh Mia tadi, Bu Mia, kita kalau tidak baca dengan baik itu ya tidak dapat jawabannya. Itulah diperlukan ketelitian. Ya. Menarik Bapak Ibu, boleh dicontoh ini ya, supaya membuat pembelajaran lebih bervariasi. Ya. Baik, silakan ditutup dulu Ibu Mia. Ya, baik. Terima kasih untuk dosen pembimbing, guru pamong, dan teman sejawat atas saran, komentar, dan kritik membangunnya. Kedepannya di dalam PPL nanti akan lebih saya perbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.